Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pustaka An-Nafs, yaitu channel yang membahas atau mereview atau mengulas kitab-kitab para ulama atau buku-buku yang membahas tentang agama Islam. Oke, kita lanjut ke ulasan buku selanjutnya ya. Buku yang di hadapan kita ini adalah buku yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Buku ini adalah buku atau intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu intisarinya ada di ringkasan kitab ini, Al-Mukhtasar Al-Minhajul Qasidin, meraih kebahagiaan hakiki sesuai tuntunan ilahi. Jadi kitab Mukhtasar ini, intisari ini sudah mengalami beberapa kali penelitian ya. Penelitian pertama itu dilakukan seorang ulama besar juga yang bernama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengambil intisari dari kitab Imam Al-Ghazali dan menulis dalam mukhtasarnya juga, menulis dalam kitabnya. Lalu kitab itu dipelajari lagi dengan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Buku Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi inilah yang mau kita bahas ya. Kawan-kawan, kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang fenomenal milik Imam Al-Ghazali, yang bercerita tentang berbagai macam lah ya. Mau dia fikih, ada tazkiyatun nufus dalam memberikan pencerahan hati menurut syariat ya, menurut syariat. Jadi di dalam kitab Mukhtasar ini, di dalam kitab intisari dari kitab Ihya Ulumuddin ini membahas tentang perkara-perkara yang sangat luas dalam Islam. Seperti perkara-perkara di sini dalam daftar isi ini, kita hanya meringkas saja saking banyaknya daftar isinya ya, sub judulnya. Jadi seperempat pertama ya, itu daftar isinya menulis seperti itu ya. Seperempat pertama ibadah. Jadi kitab ini membahas tentang hakikatnya ilmu. Di kitab yang di sini subjudulnya tuh, babnya tuh disebut dengan, ditulis ini kitab pertama, subjudul yang pertama, bab pertama. Jadi beliau Ibnu Qudamah menulis dalam kitab ini, bab yang pertama itu hakikat ilmu, keutamaannya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Di situ banyak ya klasifikasinya. Beliau menjelaskan keutamaan ilmu dan belajar, keutamaan mengajarkan ilmu. Itulah pasal-pasal hakikat dari ilmu tadi kan. Ilmu termasuk fardu kifayah ya, mempelajarinya termasuk dari fardu ain. Terus bab yang selanjutnya beliau menulis tentang adab-adab pencari ilmu, pengajar, penyakit-penyakit ilmu ya, penyakit-penyakit ilmu. Karena ilmu itu setelah dipelajari, dia akan memunculkan sebuah problem. Jadi ketika ilmu itu luas, maka ilmu itu mempunyai cabang-cabang ya, cabang-cabang. Dari orang yang mempelajari ilmu itu kan disebut dengan alim ya kan, terjemahnya ulama. Di situ nanti mempunyai problem ketika
penyakit-penyakit dari orang-orang yang salah memahami ilmu. Nah, itu maksudnya, bukan penyakit, bukan ilmu itu berpenyakit ya. Tetapi orang yang memahami ilmu itu nanti memunculkan sebuah penyakit-penyakit. Nah, ini kan pembahasannya luar biasa. Baru di subjudul berikutnya, kitab kedua, masalah taharah. Nah, ini masalah fikih ya kan. Tetapi diulas dengan berdasarkan hikmah-hikmah ya. Di sini bab yang kedua tentang masalah taharah dan rahasia-rahasianya berikut kitab sholat dan apa-apa yang berkenaan dengannya. Nah, jadi itu membahas tentang hakikatnya. Baru di subjudul yang ketiga, kitab yang ketiga, zakat, rahasia-rahasia dan apa yang berkenaan dengannya. Jadi makna zakat diulas bukan hanya berdasarkan masalah fikih aja ya. Ada hikmah yang tersimpan di balik perintah zakat itu. Syarat-syarat zahir dan batin kan gitu. Pasal-pasal detail tentang adab-adab batin dan dalam zakat, adab-adab penerima zakat. Di subjudul berikutnya, beliau mengulas tentang puasa, rahasia-rahasianya, urgensinya, dan apa yang berkaitan dengannya. Jadi hikmah puasa itu diulas beliau di dalam kitab ini. Ya, bukan tidak spesifikasi fikihnya yang dibahas, tapi hikmah dari puasa tersebut. Lantas yang selanjutnya, kitab yang kelima, subjudul yang kelima, di sini ditulis tentang kitab yang kelima ya, haji, rahasia, keutamaan dan lain-lain ya. Di kitab yang keenam, subjudul keenam, Al-Quran Al-Karim, keutamaan dan adab-adab membacanya. Yang ketujuh, zikir-zikir dan doa serta apa yang berkaitan dengannya. Nah, jadi majelis-majelis zikir, adab-adab berdoa di majelis zikir, pasal wirid dan keutamaannya serta pembagian ibadah sesuai dengan waktu-waktu, jumlah-jumlah wirid malam, siang, serta urutannya. Lalu beliau menulis bab selanjutnya, bab qiyamul lail dan keutamaannya, sebab-sebab yang membantu untuk menegakkan qiyamul lail dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Nah, jadi kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang membahas tentang berbagai macam masalah dalam Islam, tetapi beliau memberikan intisari dari kitab tersebut. Baru itu seperempat kedua, beliau menulis di sini seperempat kedua, kebiasaan-kebiasaan hidup, aktivitas duniawi. Jadi di dalam keduniaan itu kaum muslimin itu dituntut untuk menunaikan aktivitas keduniaan itu berdasarkan adab-adab. Adab-adab berkumpul untuk makan, adab bertamu, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik itu adab-adab sebelum makan, saat makan, sesudah makan, dan lain-lain. Di bab selanjutnya, kitab yang ke-9, nikah. Nikah, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi beliau menjelaskan bukan fikihnya yang dijelaskan, akan tetapi hikmah di balik nikah itu. Dalam kitab yang ke-9 masalah nikah, beliau menjelaskan tentang faidah-faidah menikah, pasal sisi-sisi negatif dari menikah, pasal sifat-sifat pada diri laki-laki dan wanita yang menjadikan hidup menjadi baik. Kitab yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, adab-adab profesi dan bekerja mencari rezeki, keutamaannya, muamalah, transaksi, dan yang benar, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Beliau mengulas tentang pasal keutamaan berusaha mencari rezeki dan anjurannya, pilar-pilar akad usaha, keabsahannya, dan lain-lain. Kitab selanjutnya yang ke-11 di sini beliau tulis adab pertemanan, persaudaraan, bergaul dengan manusia, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi beliau mengulas tentang keutamaan kedekatan dan persaudaraan di dalam Islam. Makna-makna persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, makna benci karena Allah,
tingkatan orang-orang yang dibenci karena Allah dan tata cara bersosialisasi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Pasal sifat yang disyaratkan pada orang yang Anda pilih menjadi sahabat. Bab selanjutnya, di sub selanjutnya babnya hak-hak muslim, kerabat, tetangga, hamba saya dan hal yang berkaitan dengannya. Hak-hak tetangga, pasal hak-hak kerabat, silaturahim, hak anak, hak hamba saya. Bab selanjutnya beliau membahas tentang uzlah, mengasingkan diri. Ya, pasal adab-adab uzlah, hujjah pihak kedua, pasal sisi positif dan negatif menurut pandangan sebagian ulama. Makna dilihat dari sudut pandang yang positif, uzlah itu manfaatnya apa dan sisi yang negatifnya apa. Beliau menjelaskan di sini hal itu. Lalu di bab atau kitab yang ke-12 masalah safar, berpergian jauh dan adab-adabnya. Sekali lagi, buku ini tidak membahas secara khusus masalah fikihnya, tetapi hikmah yang terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan fikih tadi itu, seperti zakat. Hikmah-hikmahnya, bukan hukum fikihnya, tata cara atau kaifiatnya yang dibahas beliau, tapi hikmah dari disyariatkannya tentang zakat, sholat, dan lain-lain. Kitab selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar, bab selanjutnya ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, beliau juga menjelaskan di buku ini tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, pasal tingkatan mengingkari kemungkaran dan sebagian hadis tentangnya. Lanjut ke bab selanjutnya, bab kemungkaran yang biasa terjadi dalam kehidupan dan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada para penguasa. Bab selanjutnya as-sama', di sini mendengarkan musik, dan al-waj', al-waj', demam, rindu, pasal tentang hukum mendengarkan musik, as-sama'. Bab selanjutnya ada kehidupan dan akhlak kenabian, akhlak kenabian. Seperempat ketiga dalam buku ini, intisari kitab itu Ihya Ulumuddin, seperempat ketiga yang membinasakan. Jadi beliau dalam bab ini membedah dan menyingkap keajaiban hati, ya, tazkiyatun nafs. Jadi pasal keterangan tentang penguasaan setan terhadap hati melalui rasa was-was, hal-hal yang membinasakan di sini babnya. Penjelasan rinci tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Kata dan bisikan hati dimaafkan. Pasal cepatnya hati berbolak-balik, keadaan hati yang berbolak-balik. Jadi ini masalah bab tentang tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa. Bab selanjutnya dalam seperempat ketiga, melatih jiwa, menata akhlak dan mengobati penyakit hati. Beliau menjelaskan pasal pertamanya itu keutamaan akhlak yang baik dan celaan terhadap akhlak yang buruk. Akhlak memungkinkan untuk dirubah. Pasal keduanya cara menata akhlak dan lain-lain. Di bab selanjutnya bagaimana mengekang dua syahwat. Maksud dua syahwat di sini menurut beliau perut dan di bawah perut, kemaluannya. Cara melatihnya mengekang syahwat perut, penyakit ria dalam kaitan syahwat perut, syahwat di bawah perut atau kemaluan. Dan berikutnya penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit dalam berbicara. Pasal atau sebab-sebab yang mendorong kepada ghibah dan terapinya. Pasal ghibah bisa terjadi dengan hati, yaitu su'udzon, buruk sangka terhadap kaum muslimin. Alasan diperbolehkannya ghibah dan kafarat dari ghibah tersebut. Bab selanjutnya celaan terhadap marah, dengki dan hasad. Jadi beliau mengupas tentang hakikat marah itu apa, ya, pasal menahan marah, kesantunan, pasal memaafkan dan bersikap lembut.
hasad dan dengki. Bab selanjutnya tentang menyikapi dunia. Beliau membahas tentang penyikapan seorang kaum muslimin terhadap dunia ini macam mana. Celaan terhadap dunia, celaan terhadap sifat kikir, ambisi dan tamak, celaan pujian terhadap harta, sanjungan, qanaah, murah hati dan semacamnya. Bab selanjutnya banyak ya, sub-sub babnya ya. Celaan terhadap kedudukan, ria ya, ujub, bangga, ria, berikut terapi keduanya, serta keutamaan kesederhanaan dan hal-hal semacamnya di bagian pertama. Bab selanjutnya, celaan terhadap kedudukan, ria, berikut terapi keduanya, serta keutamaan kesederhanaan hal-hal semacamnya yang bagian kedua. Ya. Bab selanjutnya terapi ria dan cara mengobati hati dari ria tersebut. Bab yang selanjutnya celaan terhadap sikap sombong dan uzub, bangga diri ya. Beliau mengulas tentang permasalahan hati itu, sikap sombong dan ujub atau bangga diri. Kitab selanjutnya terperdaya dunia, al-gurur, tertipu, maghrur, tertipu, terperdaya dunia, macam-macam dan derajat-derajatnya. Di seperempat keempat, kata beliau menulis subjudul di seperempat keempat kitab ini maksudnya, taubat, syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu kewajiban bertobat dan keutamaan taubat, pasal macam-macam jenis dosa, pembagian lain, pasal sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar, syarat-syarat taubat dan macam-macam. Kitab selanjutnya, bab selanjutnya di seperempat keempat, bersabar dan bersyukur. Jadi bagian pertama beliau mengulas tentang keutamaan sabar, hakikat dan bagian hal-hal yang berkaitan dengannya. Di bagian kedua, hakikat bersyukur dan keutamaannya, berikut mengingat nikmat Allah, bagian-bagiannya dan hal yang berkaitan dengannya. Di bab selanjutnya, pengharapan dan rasa takut kepada Allah. Beliau mengulas tentang hakikat pengharapan kepada Allah, ya, obat pengharapan dan sebab mewujudkannya. Yang bagian selanjutnya beliau mengulas tentang hakikat khauf, hakikat takut itu apa, takut kepada Allah itu apa, rasa takut kepada Allah dan tingkat-tingkatannya, macam-macam rasa takut, macam-macam rasa khauf, keutamaan khauf dan roja, keutamaan rasa takut dan rasa harap, harus seimbang ya. Di kitab selanjutnya beliau mengulas masalah kefakiran dan juhud. Kefakiran, hakikat kefakiran, perbedaan kondisi orang fakir dan derajat-derajat yang tinggi. Di bab selanjutnya beliau membahas tentang hakikat zuhud, keutamaan, derajat-derajat, macam-macamnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hakikat zuhud, tingkatan-tingkatan zuhud, macam-macam zuhud, rincian zuhud, dan perkara yang menjadi tuntunan hidup yang pokok. Tanda-tanda zuhudnya seorang hamba dijelaskan juga di sini. Bab selanjutnya tauhid dan tawakal. Tauhid dan tawakal. Beliau mengulas tentang makna keutamaan tawakal. Baru hakikat tauhid yang merupakan dasar dari tawakal. Lalu beliau menulis tentang penjelasan definisi tawakal, keadaan-keadaan orang tawakal, batasannya dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Bab selanjutnya beliau membahas tentang cinta, rindu, rasa kedekatan dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut dalil-dalil syariat tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya beliau membahas juga tentang niat,
hakikat niat, keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ikhlas, keutamaan, hakikat dan derajat-derajat ikhlas. Jujur, amal yang jujur, hakikat dan keutamaannya. Bab selanjutnya muhasabah, introspeksi diri, muraqabah, menumbuhkan rasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya beliau mengulas masalah tafakkur, merenung, berfikir, jalan-jalan fikiran dan buah-buahnya. Pasal bagaimana tafakkur tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya beliau mengulas masalah kematian, mengingat kematian, apa yang dihadapi sesudahnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pentingnya mengingat kematian. Bab tentang keterangan keutamaan mengingat kematian. Bab selanjutnya beliau mengulas tentang mengingat wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, wafatnya Abu Bakar Siddiq, wafatnya Umar bin Khattab, wafatnya Utsman bin Affan, wafatnya Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau di akhir kitab ini beliau membahas tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini beliau bagi di dalam 4 bagian. Jadi terdiri dari 4 bagian, membuat di antara 4 bagian kitab yang tebal ini menjadi sub-sub judul yang berkenaan dengan isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Kitab ini lumayan tebal, berkisar sekitar 758 halaman. Itu mengulas tentang hikmah-hikmah di balik amal-amal, keadaan hati, baik itu ikhlas, ya, riya dan penyakit-penyakit dalam ilmu dan macam-macam yang sudah kita jelaskan tadi. Kemungkinan buku ini buku yang bagus juga saya menilainya. Karena apa? Bagi orang-orang yang ingin melembutkan hati, ya, menempah perasaannya, baik itu perasaan ikhlas, baik itu terbebasnya dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, bangga diri, tertipu dari dunia, tertipu dari segala macam tipu daya syaitan. Ini adalah ilmu yang membahas tentang hal itu. Jadi ketika hati manusia ini terbelenggu dengan penyakit-penyakit, ya, seiring terbawa dengan tipu daya dunia dan tipu daya syaitan, inilah rumus atau obat untuk menyembuhkan dari penyakit yang menimpa hati manusia. Jadi kita baca pun berulang-ulang buku ini, itu akan menumbuhkan semakin banyak rasa tafakur, rasa bersyukur kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu, rasa khauf, rasa takut, rasa roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memang mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini sangat membantu untuk melembutkan hati. Alhamdulillah, itu aja dari review atau ulasan tentang buku ini, karena buku ini pun salah satu buku yang sangat diminati, ya, di dunia khususnya di Indonesia, tentang perkara tazkiyatun nafs, mengobati atau solusi dari obat-obat penyakit-penyakit hati. Jadi ketika seseorang mempelajari ini, maka tentramlah hatinya, ya, merasa bahagia hatinya ketika dia memiliki solusi terhadap
kegalauan hatinya, ya, was-was hatinya terhadap sesuatu yang masih samar dalam pemikirannya, ini menjawabnya kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.